Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Pulungan SPDI. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Naga Juang, Kecamatan Mandailing, Natal. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 PAI tahun 2024 di LPTK IAIN Langsa. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan mengerjakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan sama-sama. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Sehat semua? sehat Pak. Alhamdulillah. Apakah hari ini siap untuk memulai pembelajaran? Siap Pak. Siap? Siap Pak. Tidak ada yang ngantuk? Tidak, ya, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ya, kepada ketua kelas diharapkan untuk memimpin doa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita diberikan kemudahan untuk menyerap pembelajaran hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Coba lihat kawannya yang kiri kanan nanti. Bila tidak hadir, bilang tidak hadir. Kalau sakit, dibilang sakit. Nah, Bapak mulai dari Nur Fahida. Ya, hadir. Kemudian Dana Santri. Iya, hadir. Enda Aprilia, iya hadir. Nur Fadila. Iya, Nur Fadila. Tiara Sitija. Miska Khairani. Ya, hadir semua ya. Tidak ada yang alfa. Ya. Kecintaan kita terhadap tanah air semuanya diharapkan berdiri. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa.
sudah semuanya diharapkan untuk hidup kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, semangat kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia terus meningkat. Materi kita adalah yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, masih ingat pembelajaran kita yang lampau? Masih, Pak. Ya, tentang ya, bagus, tentang suatu iman, cabang-cabang iman. Sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ini perhatikan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu yang pertama dapat menganalisis pengertian, dalil dan contoh perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, mampu menganalisis pengertian. Nah, ya. Kemudian peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Kemudian peserta didik dapat membuat dan menyanyikan quote tentang perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan, berikut kita akan membacakan ayat Al-Quran. Ya, kita tadarus bersama. Tadarus bersama. Bisa dibaca. Tadarus bersama. Al-Quran surah Luqman ayat 16 sampai nanti ayat ke-18. Ya. Sebelumnya terlebih dahulu Bapak bacakan, kemudian perhatikan, kemudian nanti Bapak suruh di antara kalian untuk membacakan. Ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taqum misqala habbatin min khardalin fataqum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardh fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Dari tahu
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Lanjut. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marah wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla Ya, bagus. Siapa lagi? Satu orang lagi. Ayo. Wala tasa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Apa itu tajwidnya? Tanwin bertemu dengan huruf fa. Fa. Iya, ifa. Jadi bagaimana cara baca ifa? Samar, sama. Coba perhatikan dulu berikut gambar ini. Coba perhatikan. Ada Bapak tampilkan dengan gambar. Ya. Ada gambar seorang gadis, ya. Ada gambar dari orang yang sekelompok dengan memegang tas. Ada seorang yang menghamburkan dolar. Ada yang ini. Yang apa namanya itu? Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir. Ya, perhatikan. Di dalam gambar ini coba amati, ya, dari materi kita, yaitu menghindari perilaku berfoya-foya. Ya, perhatikan gambarnya. Kemudian dari gambar itu ceritakan, ya, ceritakan gambar itu. Gambar pertama ceritakan, ya, seorang gadis misalnya, ya, memegang berbagai macam tas belanja. Gambar kedua ceritakan lagi. Itu gambar seorang perempuan, dari sepatunya nampakkan rambutnya, memegang tas sehingga menutupi seluruh badannya.
yang ketiga juga seperti itu, dan yang keempat. Nah, itu nanti tugasnya kamu ceritakan di dalam buku tulis, ya, di lembar tugasmu. Gambar pertama seorang perempuan, ya. Gambar kedua ini ceritakan sesuai dengan pemikiranmu, ya. Bisa itu, ya. Bisa. Batas melampaui Isra. Dan boros tafsir, boros. Ya, tafsir itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya boros, dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Apa itu tadi? Israf, itu perbuatan setan. Yang kedua, tafsir, ya. Israf melampaui batas, tafsir. Israf melampaui batas, tafsir adalah boros, melampaui batas. Boros merupakan perbuatan setan. Nah, kita periksa dalilnya. Kenapa dikatakan perbuatan setan? Nah, ini kita periksa dalam dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizul qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin, ya. Kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Berikan hak pada. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Tak pesir tanya boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan. Ini dalilnya, ya. Saudaranya setan, ya. Dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalilnya dilarang hidup berpoya-poya. Inilah dalilnya yang mengatakan bahwa perilaku israf, bahwa perilaku tabasir merupakan perbuatan setan. Bisa dipahami sampai di situ? Ya, sampai di situ ada pertanyaan? Biar kita lanjut. Jelas bahwa tabzir dan israf itu adalah perbuatan setan. Nah, ya. Apa itu perilaku tafsir dan israf? Contohnya, coba perhatikan contoh perilaku tafsir dan israf. Contoh tafsir dan israf dalam makan dan minuman. Nah, itu ya. Ini dalam makan dan minuman. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman, ya. Pada suatu acara tasyakuran, ia takut tidak mendapatkan bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya, ya, daya tampung akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Ada yang pernah seperti itu di sini, ya? Ada yang pernah seperti itu ketika pergi ke pesta misalnya, itu horja, ya? Ketika makan, nama-nama yang mulakan, bukan? Lapar, dibuat majelis dahanan salahat bahakna, kau ambil nasinya, ya? Tanpa melihat orang bilangnya mubazir, ya? Mubazir saya, hingga makanan yang tadinya
harusnya dinikmati oleh orang lain, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Atau ketika kalian sedang belanja makanan, tadi jajan per hari 20.000. Berapa? 20.000. Ada yang 20.000, ada yang 10.000. Di mana perilaku takdir nanti di situ? Kalian habiskan uang jajan kalian itu untuk makanan kalian. Kenapa? Harusnya kalian sudah mampu menyisihkan sebagian uang jajan itu untuk keperluan darurat. Jajan misalnya 20.000, sisakan 50.000 untuk keperluan darurat. Ada yang keperluan darurat kita tentu ada. Kadang-kadang dana darurat itu dibutuhkan untuk membeli buku. Kadang-kadang dana darurat itu dibutuhkan untuk kegunaan yang mendesak. Ketika orang tua kita tidak memegang uang, maka sisihkan dari apa uang jajan kalian. Jajan kalian adalah apa itu namanya? Lontong, bakwan. Jangan kebanyakan makan bakwan, kebanyakan makan lontong. Ya, jadi sisihkan sarapan di rumah. Sarapan di rumah, biar uang jajan itu tidak habis. Ya. Bila perlu, sediakan 2 butir telur setiap paginya untuk mengganjal atau menutupi kelaparan. Itu lebih mantap daripada kau beli lontong harga 10.000. Ya, lebih banyak vitamin protein. 2 buah telur setiap paginya daripada engkau makan lontong harga 10.000. 10.000 sudah 1 piring besar kan? Ya, 2 buah telur lebih buah itu ya. Baik. Lanjut. Contoh ya dari perilaku tafsir dan isyraf dalam makanan dan minuman, kemudian dalam contoh dalam berbicara, kemudian penampilan. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya, biar tidak ngantuk, coba semua berdiri. Berdiri. Ya, berdiri semua. Ya, berdiri. Sudah berdiri. Ya, coba renggangkan tangan. Ya, renggangkan tangan. Ya, sudah. Ya, renggangkan tangan. Kemudian, ya, di atas. Bisa. 1. Kaki renggangkan. Aduh. 2. 1. 2. Masih ngantuk? Coba tepuk tangan. Ketika tepuk wah, ya, keluarkan suara. Coba 1, 2, 3. Wah, ya. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keluarkan suaranya. Keluarkan suaranya. Coba lagi biar bisa ngantuk. Ya, coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih ngantuk? Ya.
silakan duduk kembali. Ya. Dampak negatif hidup berpoya-poya. Nah, ini dampak negatif. Ya. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, melalaikan akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhirat dari orang lain. Ini, ya, tipis perbedaannya antara sum'ah dan riya. Kalau sum'ah tadi memperdengarkan amal ibadahnya yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan, ya. Riya supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Hampir sama ini sum'ah dengan riya. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu, ya, apa itu? Riya riya khalis dan riya syirik. Nah, ini kata Imam kita, riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Sekarang masuk kita kepada takabur. Ada ya? Takabur. Apa itu takabur? Adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Masuk takabur. Kau mana penting mesun? Misalnya, saya yang paling kuat di sini. Ada lawan. So, sombong takabur. Kalau bukan karena saya, tidak akan terjadi takabur. Saya yang paling pintar. Takabur ini dilarang oleh ajaran Islam. Perhatikan ayat Al-Quran pada surah Al-A'raf. Innal ladzina kazzabu fi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abawabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, ini takabur tadi, menyombongkan diri, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Tidak dibukakan pintu langit atau, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini kira-kira kapan itu kejadian unta masuk ke dalam lubang jarum? Kira-kira bakalan terjadi itu, seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa itu? Berarti mustahil. Was'alullahi min fadlihi innallaha kana bikulli shay'in alim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia, padanya yang sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 30. Ayat 3. Mas'ud radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Satu orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk
menegakkan hak dan kebaikan. Dua orang yang diberi oleh Allah nikmat ilmu, lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Berarti ada 2 poin yang boleh iri. Ada 2 poin, ya. Imam Al-Ghazali membagi 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Ya. Apa itu? Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapat nikmat tersebut. Beri baya mati bayu ibu sudi bahar punai misalnya. Itu tidak boleh. Itu kata Imam Al-Ghazali hasad. Kemudian mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang lain tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita maka ia merasa bahagia. Banyak mati mati. Tidak boleh. Hasad. Apalagi merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Tuhanku, kenapa saya yang dikasih miskin? Oh Tuhanku, asilin Tuhan ulun. Oh Tuhanku. Tidak. Lanjut. Ya, kesimpulan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Ada yang ingin bertanya? Ada yang 4, ada yang 5. Bisa? Ini 2, 4, 1 kelompok, 2 kelompok, 2, 4, 6, 1 kelompok. Atau 1 orang pindah ke sini yang 4, ya. Bisa itu? Ya. Tugasnya adalah membuat drama sederhana tentang materi kita hari ini, ya. Itu tugasnya di rangkuman atau kesimpulan sementara dari pembelajaran kita. 1. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa melipat dari sebaliknya. Kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. 2. Islam melarang perilaku berlebih-lebih atau melampaui batas atau israf, boros atau tabzir dalam membelanjakan harta, pamer atau riya, sum'ah atau sombong atau takabur, dan dengki atau hasad. 3. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hak. Seseorang selalu berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaat untuk kepentingan dunia maupun akhirat. 5. Riya, yaitu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan bagi orang lain. 6. Sum'ah, yaitu memberitahu atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. 7. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. 8. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh
memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. 9. Syarat diterima amal ada 3. 1. Beramal dengan landasan ilmu. 2. Berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melakukan dengan sabar dan ikhlas. 10. Benteng amal itu ada 3, yaitu 1. Merasa bahwa hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berniat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. 3. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. 11. Sifat ini berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad dapat dihindari dengan menerapkan sifat rendah hati atau tawadhu. Sudah? Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih sudah membacakan hukuman hasil pembelajaran kita hari ini. 2. Ya, di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, ya, untuk menambah wawasan kita terhadap materi kita hari ini, ada beberapa referensi yang harus dibaca meningkatkan pemahaman kita. Apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Kemudian kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abullah As-Samarkandi. Kemudian kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kemudian Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Ini silakan cari di perpustakaan untuk menambah wawasan kita terhadap pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku habis dari mall tahu, tentunya aku mau beli beberapa barang baru. Cuma beberapa. Kemarin aku datang ke salah satu butik terkenal, beli 20 set baju yang harga satu setnya itu hampir sekitaran 7 juta lah. Lihat, aku membeli cincin dan tas baru. Bagus kan? Enak ya punya perhiasan mahal kayak gini.